Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga sehat selalu di rumah ya, tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan kalau di rumah atau di luar rumah tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Oke, Ibu akan review tentang materi keterampilan menggunakan alat ukur. Ibu akan share screen ya. Sebentar. Sudah terlihat belum PowerPoint Ibu? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Kalau ada yang kurang jelas, silakan sebutkan nama dan kelas ya. Boleh bertanya. Oke, bismillah. Keterampilan menggunakan alat ukur. Wait. Oke. Nah, kompetensi dasarnya 3.2 menerapkan prinsip pengukuran, besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami pengertian besaran dan satuan. Yang kedua, membedakan ketelitian atau presisi dan ketepatan atau akurasi. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip pengukuran. Yang keempat, memahami cara menggunakan alat ukur, membaca skala, dan menuliskan hasil pengukuran. Yang kelima, memahami kesalahan pengukuran. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip angka penting. Nah, apa yang kamu ketahui tentang pengukuran? Ayo. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu pengukuran? Saya, Bu. Ya, disebutkan nama dan kelas ya. Dita Amalia MIPA 1. Ya, Dita, silahkan. MIPA 1. Pengukuran adalah kegiatan untuk mengetahui besaran dari suatu benda yang hasilnya dinyatakan dalam suatu nilai dan satuan. Betul. Kegiatan Untuk yang mengetahui besaran dari suatu benda yang dinyatakan dalam suatu nilai dan satuan. Bagus. Dalam suatu nilai dan satuan. Nah, besaran dan pengukuran itu penting sekali kita untuk membahas karena kegunaannya kamu bisa lihat di gambar ini ya. Nah, di gambar ini contoh teknisi di pabrik yang membutuhkan ketelitian dalam pengukurannya tentunya ya. Oke. Ini ada contoh kapal perang buatan PT Indonesia yang diluncurkan, PT PAL Indonesia. Nah, kamu bisa baca beritanya. Nah, pernahkah kamu pergi ke pembuatan kapal? Bagaimana sih cara membuat kapal perang yang canggih? Nah, untuk membuat kapal perang yang canggih membutuhkan pengukuran dengan akurasi dan tingkat presisi yang tinggi tentunya. Jika ada kesalahan pengukuran sedikit saja dalam pembuatannya, maka akibatnya akan fatal ya, dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Tuh, berarti penting sekali ya pengukuran, mengetahui alat ukur dan cara mengukur dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Besaran dan satuan. Apa itu besaran? Besaran merupakan suatu yang dapat diukur sehingga hasilnya dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan. Ya, contohnya di sini penggaris dan kita akan mengukur panjangnya pensil. Panjang itu merupakan besaran, satuannya senti,
meter. Berapa nilainya? Nilainya 6,5. Sampai sini sudah jelas perbedaan besaran satuan dan nilai? Jelas. Sudah jelas? Ya. Oke. Lanjut. Besaran. Dalam fisika ada 2 jenis, besaran pokok dan besaran Turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan fisika. Kalau besaran turunan, besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok penyusunnya. Besaran pokok ada apa saja di sini? Panjang, massa, Watt arus, intensitas cahaya, jumlah zat. dan jumlah zat. Besaran turunan ada gaya, percepatan, energi, massa jenis, luas, tekanan, dan momentum. Contohnya saja luas ya, yang kita ambil contoh yang sederhana, luas. Luas itu misalnya luas persegi panjang, misalnya panjang kali lebar. Itu ada merupakan besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Besaran pokoknya apa? Luas berarti ada panjang. Betul, panjang. Oke. Lanjut ya. Di sini ada tabel besaran pokok dalam satuan internasional. Ada simbolnya, kamu bisa pelajari. Dan satuannya kalau panjang meter, massa kilogram, waktu second, suhu satuan internasionalnya Kelvin, ya, ingat ya. Suhu satuan internasionalnya Kelvin, kuat arus ampere, jumlah molekul mol, dan intensitas cahaya kandela. Di sini SMP sudah pernah dibahas ya, waktu SMP. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau dimensi, nah di SMA baru masuk nih dimensi simbolis dari besarannya itu. Panjang, simbol dimensinya L, dan seterusnya. Suhu, simbolnya theta. Oke, lanjut. Di sini ada besaran turunan dalam satuan internasional. Nah, kamu bisa lihat gaya, simbolnya F, dan seterusnya. Satuan internasionalnya, gaya itu rumusnya F sama dengan M kali G ya. Atau M kali A juga bisa, percepatan yang jelas. Berarti ada massa dikali percepatan. Nah, massanya merupakan satuan massa, kilogram, dan percepatan itu meter per second kuadrat. Di sini baru deh masuk dimensi. Dimensi itu simbolisnya aja. Kilogram itu kan tadi massa simbolnya M. M besar. Meter ini kan satuan panjang, dimensinya L atau length kalau di bahasa Inggrisnya. S itu kan satuan waktu, S kuadrat ya. Waktu itu time, dimensinya tulisannya simbolnya T besar, T kuadrat, seperti itu. Lanjut, sistem satuan dan notasi ilmiah. Satuan itu apa sih? Satuan itu suatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran sehingga menunjukkan jenis dari besaran yang diukur. Ada 2 jenis, satuan baku dan tidak baku. Satuan baku dikelompokkan menjadi 2, internasional dan sistem CGS atau senti gram second, internasional itu MKS, meter kilogram second. Satuan tidak baku bersifat lokal atau yang biasa dipahami masyarakat, contohnya jengkal, hasta, apalagi yang kamu tahu? Depa, apalagi? Banyak ya? Berapa ya? Oke, lanjut. Satuan internasional, satuan yang digunakan secara internasional dan telah memiliki standar baku. Oke, notasi ilmiah digunakan untuk menyederhanakan penulisan sekaligus sebagai pembanding nilai satuan dalam suatu besaran yang sama. Nah, di sini contoh. Di sini ada notasi ilmiahnya sebenarnya. Pangkat-pangkatan itu kan digunakan untuk menyederhanakan penulisan. Nah, ada giga, mega, kilo,
hekto, desi, senti, mili, mikro, nano, piko, femto, dan atto. Di sini ada faktor kelipatan pangkatnya ya. Lanjut untuk pengukuran. Nah, apa itu pengukuran? Tadi sudah dijelaskan oleh Diva ya, MIPA 1 ya. Dita, Bu. Oh, Dita MIPA 1, oke. Pengukuran itu kegiatan mengetahui kuantitas fisik atau takaran dari suatu benda yang hasilnya dinyatakan dalam nilai dan satuan. Nah, apa itu nilai? Tadi nilai itu hasil pengukuran dinyatakan dengan angka, itu nilai. Lalu ada akurasi dan presisi. Dalam pengukuran pastinya harus dilakukan secara akurat dan presisi. Akurasi atau penelitian ini menyatakan tingkat kesesuaian dekatnya suatu hasil pengukuran terhadap harga sebenarnya. Ketepatan merupakan satuan ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama. Kita bisa membedakan akurasi dan presisi di contoh ini. Ini ada yang tahu apa ini? Papan apa? Papan apa ini? Papan dart. Ya, betul. Papan dart untuk panahan bisa juga ya. Di gambar A, ini menunjukkan tingkat akurasi yang rendah, presisinya juga rendah. Di gambar B, akurasinya rendah karena kita tujuannya yang merah ya. Kita tujuannya yang merah. Akurasinya rendah karena jauh dari yang diukur, yang ingin diukur yang merah. Karena jauh sekali, jadi akurasinya rendah. Presisinya tinggi. Kalau yang C, akurasinya tinggi, sudah dekat dengan yang dituju, yang merah, namun presisinya rendah. Nah, kalau yang D, akurasinya tinggi, presisinya juga tinggi. Sampai sini sudah paham? Balik lagi, akurasi dan presisi. Akurasi, kesesuaian dekatnya dengan hasil pengukuran. Presisi, ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil yang sama. Ya. Lanjut. Jenis-jenis alat ukur, kita bisa tahu ada alat ukur panjang, massa, waktu, suhu, dan kuat arus. Oke. Nanti kita akan bahas. Sebelumnya kita bahas angka penting. Angka penting merupakan angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti atau eksak dan satu angka terakhir yang ditaksir. Bukan naksir-naksiran loh ya, bukan naksir dalam pergaulan ya. Angka yang ditaksir, diperkirakan. Angka yang diperkirakan. Lanjut, masuk ke angka penting. Ya, jadi ada angka penting, ada nggak penting dalam hidup ini ya. Ada 5 aturan angka penting yang harus kamu ketahui. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Ya, di sini contohnya 123,45 ada 5 angka penting karena semuanya bukan angka 0. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara 2 angka yang bukan 0 itu angka penting. 100,9. Berarti semuanya termasuk angka penting nih. 0-nya juga ikut masuk. Yang ketiga, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal adalah bukan angka penting kecuali diberi tanda khusus. Misalnya 10.300 ada 3 angka penting. Kalau 10.300 ada tanda khususnya berarti 4 angka penting. Yang nomor 4. Semua angka 0 pada angka desimal kurang dari 0 dan berada di kanan dan kiri tanda desimal atau koma adalah bukan angka penting. Contohnya nih, 0, koma. Ada di kiri itu. Ya. 0089. Itu 0-nya itu nggak ngikut. Ya, jadi hanya ada 2 angka penting yaitu 8 dan 9. Sampai Sampai sini sudah paham?
Paham. Oke. Yang kelima, semua angka 0 di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi di belakang tanda desimal adalah angka penting. Di sini contohnya 8,0500. Semuanya ngikut ya. Kemarin ada tugas yang dikerjakan itu masih banyak yang salah nih, yang di nomor 5 nih masih ngikut. Ada yang 3 AP doang. Misalnya nih 8,0500 dia cuma 3 angka penting doang, yang 0 belakangnya nggak ngikut, padahal dia penting dalam hidup ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan sudah jelas? Sudah, Bu. Oke. Bu. Operasi angka penting. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan atau akar, dan aturan pembulatan. Pemangkatan atau akar kita nggak banyak bahas itu. Kita akan bahas penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan aturan pembulatan ya. Kalau yang pemangkatan atau akar, banyaknya angka penting hasil operasi sama dengan banyaknya angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan. Nah, di sini ada contoh soal penjumlahan dan pengurangan angka penting. Ini sangat mudah. Hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya mengandung satu angka taksiran atau setengah skala terkecil. Jadi hanya ada satu aja penaksirannya atau penyederhanaannya. Contohnya 34,73 ditambah 19,6 sama dengan 54,33. Di sini angka di belakang yang digaris bawahin 3 dan 6 hanya ada satu angka taksiran, maka nanti hasilnya 54,33 juga di belakang komanya juga hanya ada satu angka taksiran. Ngikutin aja. Hanya ada 154,3. Gitu aja sih sebenarnya. Semuanya sama. Contoh yang kedua pun sama. Hanya mengandung satu angka taksiran. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang penjumlahan pengurangan angka penting? Sudah? Sudah jelas? Sudah. Kalau begitu kita lanjut ke perkalian. Nah, perkalian dan pembagian juga mudah. Kenapa mudah? Karena hasilnya mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Nah, contohnya yang satu nih, 3,02 kali 45. 4,5. Kalau 3,02 kan ada 3 AP angka penting. Kalau 4,5 ada 2 angka penting. Yang paling sedikit ada berapa angka pentingnya? Ada 2, betul. Berarti nanti hasilnya 2 angka penting. Buletin aja. 13,59. 9-nya hilang masuk ke 1, 6 ya. Jadi 5 tambah 1, 6. 13,6. Tapi kan kita butuhnya 2 angka penting. Berarti 6 itu di atas 5 kan, tambah 1. Jadi 14. Kayaknya SMP dulu pernah ya pembulatan ya, SMP. Ya, pembulatan. SMP pernah kan pembulatan di atas 5 itu ditambah 1, di bawah 5 itu dihilangkan. Seperti itu. Nah, ini dia nih aturan pembulatan. Pembulatan ke atas atau ditambah 1 ini untuk angka yang lebih atau sama dengan 5. 87,235 dibulatkan menjadi 87,24. Pembulatan ke bawah untuk angka yang kurang dari 5 langsung dihilangkan nih. 16,814 hilang semua, yang 4-nya dihilangkan. Jadi 16,81. Betul. Oke, pengukuran. Nah, ini kamu bisa search sendiri ya di link yang ini, yang kayaknya PPT-nya udah Ibu bagikan ya. Kamu bisa coba-coba sendiri, lakukan percobaan jangka sorong dan mikrometer. Nah, mistar atau penggaris memiliki skala terkecilnya 1 mm dan ketelitiannya
yaitu setengahnya dari skala atau 1 mm dibagi 2, yaitu 0,5 mm. Lanjut, jangka sorong. Jangka sorong itu di sini ada bagian-bagian jangka sorong, ada rahang dalam atau rahang atas untuk mengukur diameter dalam. Kalau misalnya ada pipa, ya kamu bayangkan pipa paralon. Nah, yang rahang atas ini itu untuk mengukur pipa yang di dalamnya. Kalau rahang bawah atau rahang luar ini untuk mengukur bagian luar pipa. Oke, di sini ada baut, ya, baut untuk mengunci supaya tidak bergeser. Ada skala Vernier atau skala Nonius, akurasinya hingga 0,05 mm. Ada skala utama. Jangka sorong ini tadi udah dibahas. Untuk mengukur panjang benda hingga 10 cm, memiliki ketelitian atau angka ketidakpastian hingga 0,05 mm atau 0,005 cm. Sementara skala terkecilnya adalah 0,1 mm. Nah, kita akan bahas sedikit cara membaca pengukuran jangka sorong. Contohnya di sini, panjang paku. Skala utama ditambah skala Nonius. Skala utama yang ini yang 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4 ini seterusnya yang di atas. Yang di atas yang sentimeter ini skala utama. Skala Noniusnya yang bawah nih yang kecil-kecil angkanya itu Nonius. Ya, cara membaca skala utama, kamu lihat angka 0 yang di skala Nonius itu dekat dengan yang mana nih? Dengan 1,1. 1,1. Yang merah lingkaran pertama ya, merah lingkaran pertama. Angka 0-nya dekat berhimpit atau berdekatan dengan garis yang mana di skala utama. Tuh. Ternyata 1,1 ditambah skala Nonius. Skala Noniusnya di sini cari yang segaris, ya, saling berhimpit atau segaris. Kamu ini butuh ketelitian yang melihat mata tuh harus jelas, nggak boleh ada yang abu-abu, harus lurus gitu, nggak boleh ada yang belok-belok. Nah, di sini yang lurus di sini ada di angka 6,5. Tinggal dikali dengan ketelitiannya yaitu 0,01 cm. Biasanya kalau alat ukur yang asli dia menggunakan sentimeter. Jangka sorong tuh kalau di alat ukur yang asli dia pakainya satuannya senti. Itu yang membedakan dengan dengan mikrometer sekrup. Nah, ini mikrometer sekrup. Untuk yang jangka sorong ada yang ditanyakan sampai sini, ada yang ingin tanyakan? Ingat ya, pengalikannya 0,01 untuk satuan sentimeter. Di jangka sorong. Lanjut, mikrometer sekrup. Nah, di sini ada rahang tetap. Rahang tetap itu yang nggak bergerak, yang statis, nggak bergerak. Kalau rahang geser, dia bisa dimajuin, mundurin. Lalu rahang pengunci untuk supaya stabil. Rahang utama dan skala utama dan skala Nonius. Skala utama di sini yang horizontal, skala Nonius yang vertikal. Ada selubung luar, ada bagan, dan ada roda bergerigi. Roda bergerigi untuk kestabilan juga diputar biasanya. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur panjang benda hingga 25 mm. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian atau ketidakpastian hingga 0,005 mm atau 0,0005 cm. Mikrometer sekrup memiliki skala terkecil 0,1 mm atau 0,001 cm. Oke. Kalau sudah tahu mikrometer sekrup dan jangka sorong, Ibu punya satu pertanyaan nih. Misalnya ada dua buah benda, yaitu pipa paralon dan kawat tembaga. Kamu tahu kawat tembaga yang buat dinamo? Atau kawat tembaga yang biasa di kabel-kabel? Tahu kawat tembaga kan?
Nah, Mau Oh iya. kira-kira pipa paralon menggunakan alat ukur apa? Jangka sorong atau mikrometer? Pipa paralon. Pak Jangka sorong. Kalau kawat Mikrometer. mikrometer. Jadi untuk benda-benda yang ukurannya kecil, cincin atau kawat, kabel yang kecil-kecil itu lebih teliti menggunakan mikrometer sekro. Ya. Seru. Untuk ukuran yang seperti pipa-pipa hingga berapa senti nih tadi nih? 10 senti itu bisa menggunakan jangka sorong. Sampai sini sudah bisa ya membedakannya kegunaannya jangka sorong dan mikrometer sekrup sesuai dengan akurasi atau ketelitiannya lagi. Ini cara membaca hasil pengukuran mikrometer sekrup menggunakan satuannya milimeter ya. Satuannya milimeter. Kalau hampir sama cara pengukurannya dengan jangka sorong. Yang membedakan hanya tadi ukurannya. Kalau yang jangka sorong dia aslinya alatnya sentimeter. Kalau mikrometer sekrup aslinya dia alatnya itu skalanya di milimeter. Nah, perbedaannya hanya ada di ini nih. Kalau mikrometer tuh ada skala utamanya di horizontal. Di sini ketemu 4,5. Skala utamanya 4,5. Lalu yang di vertikal harus lurus dengan yang horizontal. Harus lurus nih. Jadi segaris lurus vertikal dengan horizontal. Ketemu di 46 dikalikan dengan ketelitian 0,01 mm. Oke, baru tinggal ditambah. Sampai sini sudah dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut. Pengukuran massa. Ada neraca Dacin yang biasa di posyandu, ada neraca pasar, mungkin kalau kamu pernah lihat di pasar, neraca Ohaus biasa untuk kalau di toko-toko emas ya, neraca Samalangan juga biasa untuk toko-toko emas ya. Ini contoh pengukuran menggunakan neraca Ohaus. Ada 3 lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Kita lihat hasil pengukurannya lengan belakang, paling belakang yaitu ada 40, ada di angka 40 tuh, yang ada segitiga 40, segitiga kebalik 40. Dia menunjukkan skala di 40 gram. Lengan tengah 500 gram. Nah, ini yang bikin harus teliti nih di lengan depan. 2,4 gram. Udah tinggal dijumlahkan saja. Sampai sini sudah paham untuk pengukuran neraca Ohaus? Oke, lanjut. Pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Ada juga jam digital, ada jam analog. Banyak ya. Stopwatch di sini untuk yang 60 ini yang di dalam lingkaran kecil itu menggunakan menit. Kalau yang merah yang jarum yang besar untuk yang lingkaran yang besar itu detik. Oke. Stopwatch memiliki ketelitian 0,1 second. Lanjut, di sini ada kesalahan dan ketidakpastian pengukuran. Jenis kesalahannya ada 2, kesalahan sistematis yang berkaitan dengan alat ukur, kesalahan acak ya yang berkaitan dengan humanisme atau error manusia. Oke, kesalahan sistem berkaitan dengan kesalahan pengaturan alat, kalibrasi alat ukur, pengaruh lingkungan tempat, dan kesalahan pengamatan atau paralaks. Ini nanti kamu bisa cari, ini kesalahan dalam pengamatan seperti posisi pengamat yang salah membaca, itu posisi yang kurang tepat. Lalu kesalahan acak, ketidaksempurnaan manusia dan alat ukur yang digunakan. Kesalahan ini dapat diminimalkan dengan melakukan pengukuran yang berulang-ulang. Oke, untuk ketidakpastian pengukuran nih kita nggak sampai sini sih sebenarnya. Kita sudah terakhir sampai sini aja, kesalahan dan ketidakpastian pengukuran. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya sudah cukup jelas? Sudah? Sudah jelas, Bu. Oke, alhamdulillah.